Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Baiklah anak-anak, selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corak kehidupan masyarakat praaksara. Sini yang pertama, masa berburu atau food gathering, masa bercocok tanam atau food producing, dan masa perundagian. Masa berburu atau food gathering, ciri-cirinya yaitu mata pencarian berburu dan mengumpulkan makanan, hidupnya nomaden. Pada perkembangannya ada yang hidup di gua atau tepi pantai dan senjatanya masih dari bahan kasar atau tulang dan batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang pertama, kehidupan zaman ini berlangsung pada zaman Mesolitikum yang ditandai dengan sebagai masyarakat yang bermukim dan berladang atau huma. Yang kedua, manusia sudah memilih tumbuhan yang menjadi bahan makanannya. Yang ketiga, manusia sudah mulai menetap dengan tinggal di gua-gua, pedalaman, atau ceruk-ceruk batu di tepi pantai. Yang keempat, peralatannya dari batu dan tulang, tetapi lebih halus pembuatannya dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, dengan kehidupan mulai menetap, maka terjadilah pertumbuhan dalam kehidupan yang lain, yaitu mereka sudah tahu menyimpan sisa makanan, mengenal cara penguburan mayat, dan mengenal religi atau kepercayaan, dan mengenal kesenian. Masa bercocok tanam atau food producing, mulai menetap pada suatu tempat dan memproduksi makanan sendiri, mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan. Jika tanah tidak subur, mereka akan berpindah lagi atau semi nomaden dan membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung persegi, gerabah, kapal lonjong, dan perhiasan. Masa perundagian, mulai tinggal di sebuah perkampungan dalam waktu yang lama, memiliki kemampuan mengolah alat logam seperti cincin. Ada sistem barter untuk mendapatkan logam, berkembangnya perdagangan dan pelayaran antar pulau. Berkaitan dengan sistem kepercayaan, maka berkembang kebudayaan megalitikum. Bukti yang turut memperkuat adanya corak kepercayaan pada zaman praaksara adalah ditemukannya lukisan perahu pada Nekara. Upacara penguburan adalah yang paling mencolok untuk membuktikan keberadaan kepercayaan pada masyarakat praaksara. Upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci, mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika jasadnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Sistem kepercayaan yang demikian melahirkan tradisi megalitikum atau zaman batu besar. Mereka mendirikan batu-batu besar berikut seperti menhir, punden berundak-undak, dolmen, waruga, serta sistem kepercayaan pada tradisi batu besar tersebut telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan sistem kepercayaan juga mulai tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang terjadi pada zaman Mesolitikum. Perkembangan tradisi sejarah Indonesia pada masa praaksara dan masa praaksara. Nah, di
sini kita akan memahami prinsip dasar ilmu sejarah. Nah, di kompetisi dasarnya mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia, yaitu pada masa praaksara dan masa aksara. Indikator yang pertama, mengidentifikasi cara masyarakat praaksara mewariskan masa lalunya melalui tutur, tari, lagu, alat, dan bangunan. Mendeskripsikan jejak sejarah dalam sejarah lisan atau folklore, mitologi, dongeng, dan legenda. Mengidentifikasikan cara masyarakat pada masa aksara mewariskan masa lalunya melalui tulisan seperti prasasti, lontar, kulit kayu, kulit binatang, dan lain-lain. Yang keempat, mendeskripsikan perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Nah, di sini tradisi sejarah masyarakat yang belum mengenal tulisan. Ini tradisi lisan ya, bercocok tanam, berternak, dan membuat gerabah. Cara masyarakat mewariskan masa lalunya, yaitu keluarga, di mana aspek-aspek material atau benda buatan manusia yang dapat diraba dan dilihat, hingga proses pengenalannya yang lebih rumit, yaitu kebudayaan non-material atau percayaan, nilai, norma, dan bahasa. Pewarisan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi adat, istiadat, dan atau kebiasaan, baik secara langsung atau secara lisan diberitahukan mengenai tradisi dan adat istiadat yang berlaku, tidak langsung dengan memberikan contoh dalam hal perilaku sehari-hari, dan dilakukan melalui cerita atau dongeng, sebab dalam dongeng disisipkan pesan-pesan moral dan nilai. Masyarakat. Nah, pada masyarakat mewariskan masa lalunya melalui tradisi dan adat istiadat seperti nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok. Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Nasihat dari para leluhur. Peranan orang yang dituakan atau pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam dalam masyarakat. Contohnya, adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Yang ketiga, membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Kepercayaan pada roh nenek moyang. Nah, itulah tadi itu yang Ibu katakan aspek dari bidang masyarakatnya ya anak-anak. Di sini yang B, jejak sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan. A, folklore. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan, yang akan datang bahwa di tubuh tersebut terdapat arwah nenek moyang yang harus disembah. Folklore lisan, bahasa rakyat atau dialek, ungkapan tradisional atau peribahasa, pertanyaan tradisional atau teka-teki, puisi rakyat atau pantun, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Folklore sebagian besar yaitu kepercayaan rakyat yang tadi, sesajen dan anak, pesta rakyat, upacara adat, dan tarian rakyat. Folklore bukan lisan. Nih, ada di sini alat musik rakyat, alat pakaian rakyat, kerajinan rakyat, obat rakyat, senjata rakyat, makanan rakyat, dan kerajinan rakyat. Mitologi. Nah, apa itu mitologi? Mitologi adalah ilmu tentang kesusastraan yang
mengandung konsep tentang dongeng suci, kehidupan para dewa, dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Contohnya, Nyai Pohaci dari Jawa Barat, Nyai Roro Kidul, Laut Selatan dari Yogyakarta. Mitos di Indonesia dibagi menjadi dua macam berdasarkan tempat asalnya, yakni yang pertama asli Indonesia, yang kedua berasal dari luar negeri, terutama dari India, Arab, dan kawasan Laut Tengah. Legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang punya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Legenda terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, legenda keagamaan atau religious legends, legenda alam gaib, legenda setempat, dan legenda perseorangan. Dongeng atau folktale merupakan cerita rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan untuk hiburan, nasihat, kebenaran, dan pelajaran. Jenis dongeng ada 3, yang mana dongeng binatang, dongeng tentang kehidupan manusia, dan dongeng lucu. Lagu-lagu daerah. Lagu adalah syair-syair yang ditembangkan dengan irama yang menarik. Contohnya Bungo Jempo, Ambar-ambar Pisang, dan masih banyak lainnya. Fungsi dari nyanyian rakyat ini antara lain pelipur lara, nyanyian jenaka, nyanyian pengiring anak-anak, nyanyian pengiring tarian-tarian, nyanyian penghantar tidur, pemelihara sejarah setempat, dan klan sebagai protes ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir adalah upacara, di mana upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Fungsi sejarah upacara sendiri antara lain, upacara adat biasanya dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih pada kekuatan yang dianggap memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada masyarakat. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemarahan kekuatan gaib. Dan yang ketiga, sebagai alat legitimasi tentang keberadaan mereka. Contohnya, upacara Kasudu oleh masyarakat Tangger. Macam-macam upacara seperti upacara membuat rumah, upacara kematian atau penguburan, dan upacara perkawinan. Anak-anak, mungkin cukup di sini saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.